Nah, teman-teman, kalau pemeriksaan PPN sudah dimulai, bagian paling penting adalah persiapan data dan dokumen. Karena pemeriksa pajak akan menguji apakah laporan kita, terutama SPT masa PPN, sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Agar pemeriksaan berjalan lancar, yuk kita bahas apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara merekonsiliasikannya. Berikut kelompok dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses pemeriksaan. Yang pertama, dokumen pajak berupa SPT masa PPN beserta lampirannya, daftar faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, bukti pemungutan dan penyetoran PPN berupa SSP, e-billing atau dokumen pemungutan PPN bendahara, bukti koreksi, pembatalan atau penggantian faktur pajak, dokumen pemberitahuan ekspor barang dan pemberitahuan impor barang apabila terdapat transaksi ekspor atau impor. Yang selanjutnya, dokumen keuangan dan akuntansi berupa laporan keuangan yang berisi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, buku besar atau general ledger dan jurnal penjualan, pembelian, serta persediaan, daftar piutang dan utang usaha, selanjutnya bukti pendukung transaksi berupa invoice, delivery order, purchase order, dan kontrak kerjasama. Kemudian, dokumen pendukung usaha berupa profil usaha, alur bisnis, dan struktur organisasi. Selain dokumen tersebut, wajib pajak juga perlu mempersiapkan kertas kerja yang akan menjadi dasar pengujian pemeriksa. Yang pertama, rekonsiliasi sales dan pajak keluaran. Apa sih rekonsiliasi sales dan pajak keluaran? Rekonsiliasi sales dan pajak keluaran adalah proses mencocokkan antara penjualan yang tercatat dalam pembukuan dan pajak keluaran yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap transaksi penjualan yang merupakan objek PPN sudah benar-benar dikenakan atau dipungut pajak keluarannya dan dilaporkan kepada DJP. Jika ditemukan perbedaan, cek kemungkinan adanya perbedaan. Apakah terdapat penjualan atau pendapatan yang bukan objek PPN atau penjualan yang belum difakturkan pada periode yang sama. Misalnya ada timing difference. Yang kedua, apakah terdapat faktur pajak atau pembayaran uang muka. Yang ketiga, apakah terdapat faktur pajak atas pendapatan selain sales atau peredaran usaha wajib pajak. Atau terdapat pembatalan atau retur yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT PPN. Pengujian lain yang dapat dilakukan adalah pengujian arus piutang. Pengujian arus piutang merupakan langkah yang dilakukan untuk menguji kesesuaian antara penjualan atau penyerahan barang dan jasa dengan arus pelunasan piutang serta saldo piutang dagang perusahaan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan konsistensi antara data penjualan, penerimaan pembayaran, dan saldo piutang dalam laporan keuangan. Serta untuk menilai apakah terdapat peredaran usaha atau penyerahan barang dan jasa yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, teman-teman, itu dia gambaran lengkap tentang pemeriksaan PPN. Mulai dari siapa yang diperiksa, bagaimana prosesnya, sampai data dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Intinya, pemeriksaan PPN bukan suatu yang perlu ditakuti, asal kita bisa menyiapkan data dan dokumen rapih, konsisten antara laporan pajak dan pembukuan. Dengan memahami alur dan tujuannya, perusahaan bisa lebih siap menghadapi pemeriksaan dan terhindar dari koreksi-koreksi yang tidak seharusnya. Serta tentu saja menunjukkan kepatuhan pajak yang baik. Demikian dari saya, sampai jumpa di video microlearning selanjutnya.